Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Syahrul Mubarak dengan NIM 2401011110305. Baik, di video kali ini saya akan membacakan kitab Qurratul Ain dari halaman 21 sampai dari halaman 24 sampai halaman 51 sebagai untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Sebelum saya membacakan kitabnya, sebelumnya saya akan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada pembuatnya, pengarangnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bay'. Adapun ini ialah bab jual beli. Yasihu bi ijabin, dan apa al-bay'? Ijabin dengan ijab. Ka bi'atuka, seperti menjual siapa saya terhadapmu. Memallaktuka, dan menyerahkan siapa saya terhadapmu. Dabikada, terhadap ini dengan sekian. Qabulin, dan qabul. Kashtaraitu, seperti membeli siapa saya. Qabiltu, dan menerima siapa saya. Hadza bikada, terhadap ini dengan sekian. Bila faslin, dengan tanpa pemisah. Wa takhalluli lafdi, dan menyela-nyelainya lafal. Ajnabiyin, yang lain. Wa ta'liqin, dan penggantungan. Wa ta'qidin, dan batasan waktu. Wa syurita, dan disyaratkan. Fi aqidin, dalam pelaku transaksi. Taklifun, apa mukallaf. Wa islamun, dan Islam. Kita mamluki muslimin, untuk memiliki seorang muslim. Muslimnya ini budak. Wa mushafin, dan mushaf. Wa fi ma'qudin, dan di dalam sesuatu yang ditransaksikan. Alaihi, apa atas sesuatu. Milkun lahu, apa kepemilikan bagi akid. Alaihi, atas ma'qudin alaihi. Wa tuhruhu, dan sucinya ma'qudin alaihi. Wa ru'yatuhu, dan terlihatnya ma'qudin alaihi. Wa syurita fi ba'yi, wa syurita, dan disyaratkan. Fi bai'i mat'umin, di dalam menjual barang yang dapat dimakan. Wa naqdin, dan logam mulia. Bijinsihi, dengan sejenisnya. Hululun, apa komitan. Wa taqabudun, dan serah terima. Qabla tafarruqin, di sebelum berpisah. Wa mumatsalasah, dan kesamaan. Wa bi ghairi jinsihi, dan dengan selain jenisnya. Hululun, apa komitan. Wa taqabudun, dan serah terima. Wa fi bai'i mawsufin, di dalam menjual barang yang disifati. Fi dhimmatin, di dalam tanggungan. Qabla ra'si malin, apa menyerahkan modal pokok. Qabla tafarruqin, di sebelum berpisah. Wa kaunu muslimin, dan adanya barang yang dipesan. Fihi, apa di dalam barangnya. Dainan, ialah tanggungan. Wa
muskiron dan dimabukkan. Fi mahillihi di dalam tempatnya. Wa ma'luma qadarin dan diketahui kadarnya. Wa haruma dan haram. Riban apa riba? Mutafriqun dan memisahkan baina amatin di antara budak wanita, wa far'in dan anaknya, lam yumayyiz yang belum pintar siapa far'in, binahwi bai'in dengan semisal menjual, wa batalah dan apa yang batal, fihi ma di dalam riba wa tafriqin baina ummatin wa far'in, wa bai'u nahwi nabin dan menjual semisal anggur, mimman dari orang, guna yang menyangka siapa al-bai' annahu terhadap bahwasanya man, yattakhidahu ialah menjadikan siapa man terhadap inabin, muskiron terhadap sesuatu yang membuktikan, yang memabukkan, wahtikaru kutin dan menimbun makanan pokok, wasaumun dan menawar, ala saumin di atas tawaran lain, ba'da taqarrurin thamanin di setelah menentukan harga, wa najsun dan baik najashi. Dalam bab jual beli ini diriwayatkan dalam menjual makanan dan logam mulia, emas dan perak dengan barang-barang yang sejenisnya, yaitu contohnya kontan yang diserah terimakan sebelum berpisah, kesamaan dalam takaran, dan bila dengan barang yang bukan sejenisnya yaitu kontan diserah terimakan sebelum berpisah, disyaratkan dalam menjual barang yang disifati dalam tanggungan, yaitu menyerahkan modal pokok sebelum berpisah. Kedua, barang yang dipesan berada dalam tanggungan. Ketiga, mampu diserahkan di tempat yang semestinya. Yang keempat, diketahui kadarnya. Oleh karena itu, diharamkan riba dan memisahkan antara wanita muda dan anaknya yang belum pintar dengan cara semisal dijual, dan batal akad transaksi pada keduanya, dan diharamkan menjual semisal anggur kepada orang yang diduga akan mengolahnya sebagai minuman yang memabukkan. Jadi dilarang untuk menjual anggur kepada orang yang akan mengkonsumsinya sebagai minuman yang dapat memabukkan. Menimbun makanan pokok, menawar barang yang telah ditawar orang lain setelah harganya ditentukan, dan baik najashi. Faslun, adapun ini fasal fi khiyar al-majlis, dalam menjelaskan dua khiyar majlis, wasyarti dan khiyar syarat, wa khiyaril aibi dan khiyar aib, yasbutu tetap khiyaru majlisin. Apa khiyar majlis? Fi bai'in di dalam jual beli, pesakota dan gugur. Khiyaru man, apa khiyarnya orang? Ikhtaro yang memilih siapa man, luzumahu terhadap tetapnya al-bai'i, wa kullin dan semuanya, bifurqati badanin dengan pisahnya badan, urfan di dalam kebiasaan, wa halafa dan bersumpah, nafi furqatin siapa orang yang menafikan perpisahan, au fasqin atau merusak, qablaha di sebelum furqatin, walahuma dan ialah bagi al-aqidaini syartu khiyarin, adapun khiyar syarat, thalathata ayyamin dalam 3 beberapa hari, fa'aqallah atau lebih sedikit, minas syarti dari syarat, wa yahsulu dan hasil, faskhun binahwi apa merusak, binahwi fasakhtu dengan semisal lafaz merusak siapa aku, wa ijazatun dan meneruskan, binahwi ajaztu dengan semisal lafal meneruskan siapa aku, wali mushtarin dan ialah yang pembeli, jahilin
yang tidak tahu. Khiyarun, adapun hak khiyar, bi'aibin, sebab adanya cacat. Qadimin, yang dahulu. Kastihadatin, seperti istihadah. Wasariqatin, dan mencuri. Wa ibakin, dan kabur. Wa zinan, dan zina. Wa baulin, dan kencing. Bifirashin, di kasur. Jadi wa baulin bifirashin, dan kencing di kasur. Wajimahin, dan mengamuk. Wa'addin, dan menggigit. Wa katasriyatin, dan semisal tasriyah. La bikubnin, tidak sebab adanya kerugian. Fahishin, yang sangat. Kadhonni sujajatain, seperti menyangka kaca. Jauharatan, terhadap permata. Wal khiyar, dan adapun khiyar itu fauriyun, ialah segera. Jadi dalam pasal ini tentang khiyar majelis syarat dan khiyar aib, khiyar majelis selalu ada dalam proses jual beli dan menjadi gugur hak khiyarnya salah seorang dari penjual dan pembeli yang telah memilihnya pada tetapnya jual beli, dan masing-masing dari keduanya sebab telah berpisah badan secara uruf atau kebiasaan dan dimenangkan dengan sumpah orang yang merasa tidak berpisah badan atau telah membatalkan akad sebelum berpisah. Bagi keduanya boleh memiliki hak khiyar syarat selama 3 hari atau kurang dari syarat. Cara melakukan pembatalan semisal dengan lafaz aku batalkan, sedangkan cara meluruskan semisal dengan lafaz aku teruskan. Tuh. Bagi pembeli yang tidak tahu memiliki hak khiyar sebab adanya cacat sejak awal, semisal membeli budak, ternyata dia punya penyakit istihadah, suka mencuri, suka kabur, suka berzina, sering ngompol di kasur, suka mengamuk, suka menggigit, dan misalnya juga tasriyah. Khiyar aib tidak berlaku sebab adanya kerugian yang amat besar, seperti mengira yang ia beli adalah pemuda padahal itu hanya kaca. Khiyar aib itu harus dilakukan dengan segera. Faslun, adapun ini fasol fi hukmil mabi'i, dalam menerangkan hukumnya barang yang dijual. Qabla al-qabdi, di sebelum diterima. Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamani ba'iti. Adapun barang yang dia jual di sebelum diterimanya al-mabi' ialah dari tanggung jawabnya penjual. Wa itlafu mushtarin, dan merusaknya pembeli. Qabdun, ialah diterima. Wa yabtulu, dan batal. Tasarrufun, apa transaksi. Binahwi bai'ain, dengan semisal menjual. Fima, dalam sesuatu. Lam yukubat, yang belum diterima apa ma. La binahwi i'takin, bukan dengan semisal memerdekakan. Wa qabdu ghairi manqulin, dan adapun penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan. Bitahliyatin, ialah dengan mengkosongkan limushtari, untuk pembeli. Wa manqulin, dan barang yang bisa dipindahkan. Binaqlihi, ialah dengan memindahkan manqulin. Wajaza, dan boleh istibdalun, apa meminta ganti, an samanin, dari harga, badainin, dan piutang. Dalam pasal ini itu menjelaskan tentang barang yang dijual sebelum diterima. Nasib barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli adalah menjadi tanggung jawab penjual. Kerusakan yang dilakukan oleh pembeli berarti barang telah diterima. Batal transaksi semisal menjual barang yang belum diterima, terkecuali semisal memerdekakan. Cara penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, yaitu dengan mengkosongkannya untuk pembeli. Sedang barang yang bisa dipindahkan, yaitu dengan dipindahkan dari tempat asalnya, boleh minta penukaran dari harga atau piutang. Faslun, adapun ini fasal fi bai'il usuli wa thimari, dalam menjelaskan menjual beberapa asal dan beberapa buah. Yadkhulu fi bai'il ardi, masuk dalam menjual tanah. Ma, apa sesuatu, fiha, yang tetap di dalam ardi, min bina'in, dari bangunan, wa syajarin wa fi bustanin, dan pohon, dan dalam juga
menjual kebun. Ardun apa tanah, wasyajarun dan pohon, wabinaun dan bangunan, wadarin dan dalam rumah. Hadhihi wa abwabun apa ini semua al-ardi asyajar wal-bina'i wa abwabun dan pintu-pintu mansubatun yang dipasang la fi kini bukan dalam budak halaqatun apa anting-anting wa thawbun dan baju wa fi syajarin dan dalam pohon irqun apa akar wa usnun rotbun dan ranting yang basah la mawrisuhu wa thamarun bukan ladangnya syajarin dan buah doharo yang tampak apa samarun wayu berkoyani dan tetap apa mangurisuhu wa samarun doharo wafida batin dan dalam hewan hambuhu apa kandungannya da batin. Faslun ikhtilafil muta'aqidaini. Faslun, adapun ini fasal ikhtilafil muta'aqidaini dalam menjelaskan berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Walau ikhtalafa, andaikan berselisih muta'aqidaini siapa kedua belah pihak yang melakukan akad fi sifati aqdin dalam sifat akad waqad sahha dan sungguh telah sah apa aqdin kaqadri iwadin seperti kadar alat tukar wala bayyinata dan tidak ada saksi ialah maujud halafa maka bersumpah kullun siapa semuanya fa'in asohor lalu jika bersikukuh siapa al-muta'aqidaini falikulli maka ialah bagi semuanya awil hakimi atau hakim fasquhu adapun merusak al-aqdi walawidda'a bai'an dan andaikan mengaku siapa wahid minhuma terhadap menjual wal akhir dan yang lainnya rohnan terhadap sewa halafa maka bersumpah kullun siapa semuanya nafyan wa halafa terhadap menafikan wa halafa dan bersumpah mudai sihatin siapa yang mengaku sah. Dan dalam pasal ini dijelaskan tentang berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Andaikan kedua belah pihak berselisih mengenai suatu macam akad padahal sudah sah seperti selisih mengenai kadar alat tukar dan di sana juga tidak ada saksi, maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah. Jika keduanya tetap bersikukuh berselisih, maka bagi masing-masing dari keduanya atau hakim harus merusak akad. Andaikan yang satu mengaku menjual dan yang satunya lagi mengaku menyewa, maka masing-masing dari keduanya bersumpah menafikan, dan orang yang mengaku akadnya sah bersumpah kepada yang mengaku tidak sah. Faslun, adapun ini fasal fil qardi war rahni dalam menjelaskan hutang dan gadai. Al-iqradu adapun menghutangi sunnatun ialah sunnah biijabin dengan ijab ka aqrad tuka seperti menghutangi siapa aku terhadapmu wa qabulin dan qabul memalaka dan memiliki muqtaridun biqabdin siapa orang yang berhutang dengan menerima walimuqridin dan ialah bagi orang yang menghutangi istirdadun adapun meminta kembali wanaf'un dan manfaat bila syartin dengan tanpa syarat wayasihu dan sah rohnun apa gadai diijabin dengan ijab wa qabulin dan qabul min ahli tabarru'in dari orang yang ahli berbuat baik walau kana ariyatan walaupun ada apa al-marhun ialah pinjaman la bisyartima tanpa dengan mensyaratkan sesuatu yadurru yang berbahaya apama ka'anna yuba'a seperti hendaknya tidak dijual apa al-marhum indal mahilli di saat masa melunasi wa kasyarti manfaatihi limurtahinin bagi penerima gadai. Baik, dalam pasal ini jelaskan tentang hutang dan gadai.
Mengutangi itu sunnah dengan adanya ijab, seperti aku menghutangimu dan qabul. Orang yang berhutang berhak memiliki apabila sudah menerima. Bagi orang yang menghutangi berhak meminta kembali dan mendapatkan manfaat dengan tanpa dipersyaratkan. Sah akad gadai dengan melalui ijab dan qabul dari orang yang ahli berbuat baik sekalipun dengan barang pinjaman. Akad gadai tidak sah bila ada syarat yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti barang gadaian tidak boleh dijual saat jatuh tempo melunasi, dan juga seperti manfaat dari barang gadaian menjadi miliknya penerima gadai. Ka'an yashrata anna zawaida marhunatun. Seperti ini hendaknya mensyaratkan siapa arwahinu wal martazin terhadap bahwasanya lebih-lebihan ialah digadaikan. Wala yalzamu illa biqaddin bi'idnin, dan tidak tetap apa arahmu kecuali dengan menerima dengan izin. Wal yadu limurtahinin, dan adapun kekuasaan ialah milik orang yang menerima gadai. Wahia amanatun, dan adapun al yadu ialah amanah. Wasuddiqo, dan dibenarkan siapa murtahinin fi talafin dalam kerusakan larotin, tidak dalam mengembalikan. Walahu, dan ialah bagi murtahin talabu bai'ihi in halla, adapun meminta menjual almarhuni jika jatuh tempo. Dainun apa hutang. Wa yutibaru rahinun, dan dipaksa siapa penggadai. Fa in asarra ba'ahu qadin, lalu jika bersikukuh siapa arwahini maka menjual terhadap almarhuni. Qadin siapa hakim. Dan ialah wa'ala, dan ialah atas malikihi pemilik almarhuni mu'natun, adapun biaya perawatan. Walaysa lahu, dan tidak ada ialah bagi malikihi rohnun di akhara, apa gadai kepada yang lain. Wawat'un, dan menjima. Wataswijun, dan menikahkan minhu, kecuali pada murtahinin. Walau ikhtalafa fi rahnin, dan andaikan berselisih siapa arwahin wal murtahinun dalam gadai. Au qadrihi suddiqa rahinun, atau kadarnya almarhuni maka dibenarkan siapa penggadai. Faslun, adapun ini fasal fil hajri, dalam menjelaskan hajar. Yuhjaru bidununin ila ifaqatin, dicegah siapa orang sebab gila hingga sembuh. Wasiban ila bulugin bi khamsa, dan anak kecil hingga balik sebab umur 5 asyrah bi khamsa asyratan, sebab umur 15 sana apa tahunnya. Au khuruji maniyin, atau keluarnya mani. Au haidin, atau haid. Wa nabtul anati, dan adapun tumbuhnya bulu kemaluan. Al khashinati fi kafirin, yang tebal fi kafirin dari dalam orang kafir. Amaratun ala buluhihi bisinni, ialah tanda atas balignya sebab usia. Awil ihtilami, atau mimpi basah. Wa idza balagha asbiyun, dan ketika balik siapa anak kecil. Rasyidan u'tiya malahu, seraya pintar maka diberikan siapa asbiyu terhadap hartanya asbiyu. Baik, di pasal ini tentang hajar, yaitu pencegahan tasarruf. Seseorang dicegah untuk melakukan tasarruf sebab yang pertama gila hingga ia sembuh. Yang kedua anak kecil hingga ia balik, karena telah berusia 15 tahun keluar mani yang ditandakan dengan keluar mani, tauhid, tumbuhnya bulu kemaluan yang lebat bagi seorang kafir merupakan tanda bahwa ia telah balik sebab usia yang telah cukup atau mimpi basah. Apabila seorang anak kecil sudah mencapai usia balik, maka harta miliknya harus diserahkan. Faslun fil hawalati. Faslun, adapun ini fasal fil hawalati, dalam menjelaskan hawalah. Tasihhu hawalatun bisighatin, sah apa pengalihan hutang bisighatin dengan sighat
wa bi ridha muhilin wa muhtalin, dan dengan relanya si pengalih hutang dan si penerima pengalihan, wa yalzamu biha, dan menetapi sebab al-hawala dainu muhtalin, apa piutang si penerima pengalihan, muhalan terhadap orang yang dialihkan hutangnya, alaihi apa atas orang. Fa in ta'azzara akhdhuhu minhu, maka jika menjadi sulit apa menjadi mengambilnya muhtalin terhadap adin dari muhalan alaihi bifalasin au jahdin, sebab pailit atau ikar, lam yarji', maka tidak bisa menarik kembali siapa muhtalin ala muhilin, atas si penagih hutang, atas si pengalih hutang. Walau ikhtalafa, dan andaikan berselisih siapa ada ini wal madini, hal wakala apakah mewakilkan siapa al madin au ahala, atau mengalihkan hutang siapa al madin. Suddiqa munkiru hawalatin, maka dibenarkan siapa orang yang mengingkari pengalihan hutang. Baik, dalam pasal ini tentang hawalah, yaitu pengalihan hutang. Hawalah yaitu pengalihan hutang yang dianggap sah dengan adanya yang pertama sigot, yang kedua relanya muhil atau muhtal dengan melalui akad hawalah. Sekarang piutangnya muhtal menjadi tanggungannya muhal alaih. Andaikan muhtal kesulitan mengambil piutangnya dari muhal alaih sebab ia sudah pailit atau ikar, maka muhtal tidak bisa menarik kembali piutangnya kepada muhil. Andaikan si penghutang dan pemberi hutang berselisih apakah ia mewakilkan atau akan mengalih hutang, maka yang dimenangkan adalah yang mengingkari pengalihan hutang. Baik, di sini babun fil wakalati wal iradi. Adapun ini bab yang menjelaskan tentang wakalah dan kiradi. Tasihhu wakalatun fi kulli aqdin, sah apa perwakilan dalam setiap akad, wa fashin, dan setiap perusakan alaihi yang ialah tetap atas kulli aqdin wa fashin walayatun limuwakkilin. Adapun kekuasaan bagi orang yang mewakilkan, la iqrarin wa yaminin, tidak dalam setiap ikrar, wa yaminin dan sumpah, wa ibadatin dan ibadah, bi ijabin dengan ijab. Ka wakaltu, seperti mewakilkan siapa ka terhadapmu, au bi' menjualkanlah siapa kamu, wa ba'a wakilun, dan menjual siapa wakil, bisamani mislin, dengan harga standar, halan idza atlaqa, seraya kontan di saat memutlakkan, al muwakkalu, siapa orang yang mewakilkan, wala yabi'u, dan tidak menjual siapa wakil, dinafsihi, untuk dirinya wakil, walaysa lahu, dan tidak ada ialah bagi wakil, syira'u ma'ibin, apa membeli barang yang cacat, wa waqa'a lahu, dan terjadi apa asyira' bagi wakil, in alima, jika mengetahui siapa wakil. Wala tawkilun, dan tidak boleh ialah bagi wakil adapun mewakilkan, bila ilmin fima, dengan tanpa izin dalam sesuatu, yata'atta minhu, yang menjadi mudah apa dari al-muwakkil, wa huwa aminun, dan adapun wakil ialah orang yang dipercaya. Fa in ta'adda, maka jika ceroboh siapa wakil, domina, maka bertanggung jawab siapa wakil, wa yan'azilu bi'azli ahadihima, dan terlepas siapa wakil sebab terlepasnya wakilun al-muwakkil, wa bimautin au jununin, dan sebab mati atau gila, wa zawalin, dan hilangnya milki muwakkilin, kepemilikan orang yang mewakilkan, wala yasuddaku, dan tidak dibenarkan siapa al-muwakkilin ba'da tasarrufin, di setelah tasarruf, illa bibayyinatin, kecuali dengan adanya saksi. Wa yasihhu qiradun fi naqdin, dan sah apa tanam modal dalam logam mulia, khadisin,
yang murni, matrubin yang dicetak, bisi gotin ma'a syarti ribhin dengan sigot serta syaratnya laba, lahumah bagi al-maliki wal amil, wa yushtaratu dan disyaratkan kaunuhu ada apa adanya rihin ma'luman ialah diketahui, bil juz'iyati dengan persentase, wali amilin fi fasidin dan ialah bagi pengelola dalam akad qirad yang rusak. Ujratu mithlin adapun gaji standar, wala yamunu dan tidak membiayai siapa al-amil, wasuddiqa fi talafin dan dibenarkan siapa al-amil dalam kerusakan, wa adami ribhin dan tidak adanya laba, wa qadrihi wa khusrin wa raddin dan kadarnya rihin dan rugi dan setoran. Baik, dalam bab tentang wakalah ini dan dalam modal dijelaskan bahwa wakalah yaitu akad perwakilan sah yang diberlakukan pada setiap akad dan pembatalan akad apabila mewakil mempunyai kekuasaan atas keduanya, dan tidak sah dalam setiap ikrar, sumpah dan ibadah. Sahnya akad wakalah melalui ijab, contohnya seperti aku mewakilkan kepadamu atau jualkanlah. Seorang wakil menjual dengan harga standar dan kontan apabila mewakil memutlakkan akadnya. Wakil tidak boleh menjual barang kepada dirinya sendiri, tidak boleh wakil membeli barang cacat, dan jika harus terjadi pembelian maka harus ada sepengetahuannya. Jadi begitu. Lanjut. Faslun, adapun ini fasal fi ahkami asy-syuf'ati, dalam menjelaskan hukum-hukum syuf'ah. Innama yathbutu asy-syuf'ah, hanyalah tetap apa akuisisi di syarikin fi bai'i ardi, bagi mitra dalam penjualan tanah, ma'a tabi'aha dalam penjualan tanah serta yang ikut dengan ardi, kabinain wa syajarin wa thamarin wairi mu'abbarin, seperti bangunan dan pohon dan buah yang tidak dirawat. Jadi dalam pasal tentang hukum-hukum syuf'ah ini, syuf'ah merupakan yaitu mengambil alih secara otoritatif, hanya berlaku bagi mitra dalam penjualan tanah beserta isinya, seperti bangunan, pohon, buah yang tidak dirawat. Lanjut. Babu fil ijarati. Adapun ini bab yang menjelaskan ijarah. Tasihu ijazatun, sah apa persewaan, bi ijabin dengan ijab, ka ajartuka bi kadza, seperti menyewakan siapa aku dengan sekian, wa qabulin dan qabul, ka kas tajartu, seperti menerima sewa siapa aku, bi ajarin ma'lumin dengan upah yang diketahui, fi manfaatin dalam manfaat, mutaqawwimatin ma'lumatin wa qi'atin lil muqtari yang dihargai, yang diketahui, yang nyata bagi orang yang menyewa. Ghairi mutadamminin, yang tidak mengandung listifa'i'ainin untuk mengambil benda, qasdan seraya sengaja, wa ala mukrin dan ialah atas orang yang menyewakan, taslimu miftahi darin adapun menyerahkan kunci rumah, wa imaratuha dan bangunannya, darin, fa in badara maka jika bergegas siapa mukrin, wa illa dan jika tidak bergegas, falil muqtari maka ialah boleh bagi orang yang menyewa, khiyarun adapun pilihan. Wa ala muqtarin dan ialah wajib atas orang yang menyewa, tandifu arosatiha adapun membersihkan hadapannya, dari min kunasati dari sampah, dan ada wahwa dan adapun muqtarin aminun ialah orang yang dipercaya, muddatul ijazati dalam di masa penyewaan, wa kadza ba'daha dan seperti ini wa ba'daha di setelah al-ijazah,
ka'ajirin, sebagaimana orang yang menyewakan. Fala domana, maka tidak ada tanggung jawab, ialah maujudi, illa bitaksirin, kecuali sebab ceroboh. Wala ujurata, dan tidak ada upah, ialah maujud, bila syartin, dengan tanpa syarat. Wa taqarrarat alaihi bimudiyyi muddatin, dan menjadi tetap apa ajrata alaihi atas muktarin bimudiyyi muddatin, sebab lewatnya masa. Wa illam yastawfi, meskipun tidak memenuhi siapa muktari, watan fasihu, dan menjadi rusak apa al-jaza bitalafi mustaufa, sebab rusaknya barang yang dipenuhi. Minhu, apa dari barang, muayyani, yang ditentukan, fi mustaqbalin, dalam masa yang akan datang. Walau ikhtalafa, dan andaikan berselisih siapa al-mukri wal muqtadi fi ujurati aw muddatin, dalam hal upah atau masa, tahalafa wa fusikhat, maka saling bersumpah siapa al-mukti wal muqtadi, dan dirusak apa al-ijazah. Baik, dalam bab ini dijelaskan tentang ijarah. Akad ijazah yaitu persewaan, yang menyewakan dengan harga sekian, dan qabul seperti aku menyewa dengan harga biaya upah yang mengandung manfaat yang ada nilai harganya, diketahui nyata dirasakan oleh penyewa, dan tidak termasuk mengambil bedanya secara sengaja. Bagi orang yang menyewakan, yaitu menyerahkan kunci, dan tidak termasuk mengambil bendanya secara sengaja. Babun fil ariyati, adapun ini bab yang menjelaskan ariyah. Ariyah ini pinjaman. Nah, soha i'aratu ainin, sah apa meminjamkan barang, lintifa'in mamlukin, untuk diambil manfaatnya yang dimiliki, mubahin, yang diperbolehkan, bilafdin yush'iru bi'idnin fihi, dengan lafal yang mengisyaratkan apa lafdin, dengan bi'idnin fihi, dengan izin di dalam intifa'in, ka a'artuka, seperti meminjamkan siapa aku terhadapmu, wa ala musta'irin, dan ialah wajib atas orang yang meminjam, domanu kimimatin, adapun mengganti harganya, yauma talafin, di hari rusaknya, la bisti'malin, bukan sebab digunakan, wa alaihi, dan ialah wajib atas musta'irin mu'natu raddin, adapun biaya pengembalian, walikulli ruju'un, dan ialah boleh atas masing-masing, adapun menarik kembali. Ruju'un, adapun menarik kembali. Faslun fi bayani ahkamil ghusbi. Faslun, adapun ini fasal dalam menjelaskan hukumnya gosok. Nah, ini menjelaskan hukumnya gosok. Itu gosok ini adalah meminjam sesuatu tanpa minta izin atas pemiliknya. Mu'alal ghasibi, dan ialah wajib atas pelaku gosok. Raddun, adapun mengembalikan, wa dhamanu mutamawwalin, dan mengganti barang yang bisa diuangkan. Talifah, yang rusak apa mutamawwalin, bi aqsa qiyamihi, dengan tertinggi harganya, harga mutamawwil, min hini ghasbin, mulai dari masa menggosok, ila talafin, hingga rusak. Wa yutmanu, dan diganti, misliyun, apa barang yang punya padanan, bimslihi, dengan semisalnya, misliyun. Jadi dalam fasal gosok ini, apabila ada pelaku yang menggosok barang, yang sering sekali terjadi itu menggosok sandal, maka pelaku itu wajib untuk mengembalikannya. Dan apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka pelaku tersebut wajib untuk menggantikan barang tersebut. Lanjut, babun fil hibati, adapun ini bab dalam menjelaskan hibah. Al hibatu, adapun pemberian,
tamliku ainin bila iwadin bi ijabin, dialah memberikan barang dengan tanpa imbalan dengan ijab. Ka wahabtuka, seperti memberikan siapa aku ka terhadapmu. Wa qabulin ka qabiltu, dan qabul seperti menerima siapa aku. Bila ta'liki, dengan tanpa digantungkan. Wa talzamu bi qabdin, dan tetap apa alhiyah dengan menerima. Wali aslin, dan ialah boleh bagi asal. Raju'un fiha fima, adapun menarik kembali dalam barang. Wahaba li far'in, yang memberikan siapa aslin terhadap ma, li far'in kepada cabang. In baqiya fi saltonatihi, dalam kekuasaannya far'in. Binahwi roja'tu, dengan semisal lafal menarik kembali suaramu. Wahibatu daini, dan adapun memberi piutang. Lil madini, kepada orang yang berhutang. Ibra'un, ialah hibbah ibra'. Wa li ghairihi sahihatun, ialah hibbah, dan kepada selain madin ialah hibbah sahihah. Baik, dalam pasal ini tentang hibah. Hibah ini pemberian, yaitu memberikan barang tanpa mengharap imbalan dengan ijab, seperti contohnya aku memberikan kepadamu. Jadi hibah ini memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan, yaitu dengan sifat yang ikhlas. Babun fil waqfi. Nah, adapun bab ini yang menjelaskan waqaf fil waqfi. Sahha waqfu ainin, sah apa wakaf barang, mamlukatin, yang dimiliki, tufidu, yang bermanfaat apa ainin, wahia saraya adapun ainin, baqiyah, ialah tetap. Bi waqaftu wasabbaltu kada ala kada, dengan lafal mewakafkan siapa aku dan menamakan untuk umum siapa aku sekian atas begini. Wa ja'altu hadza masjidan, dan menjadikan siapa aku terhadap ini terhadap masjid. Wa syurita lahu, dan disyaratkan bagi al-waqfi ta'bidun wa tanjizun, apa selamanya dan langsung. Wa imkan tamlikin la qabulun, dan mungkin untuk diberikan tidak disyaratkan qabul. Walau kana min muayyanin, walaupun ada apa al-mauqufun alaihi, ialah dari pihak yang ditentukan. Walawin qorodoh, dan andaikan musnah apa al-mauquf alaihi fi munqadi'i akhirin, dalam terputus akhir. Famasrifuhu, maka adapun tempat pentasarrufnya al-maufu al-aqrabu, ialah yang paling dekat ilal waqifi, kepada pewakaf. Walau syarata, dan andaikan mensyaratkan siapa al-waqif syai'an, terhadap sesuatu, atbi'ah, maka dituruti apa syartuhu. Walima wukufin alaihi, dan ialah bagi pihak yang diwakafi apa atas pihak, alaihi apa atas pihak, rai'un, adapun manfaat sempurna. Wala yuba'u, dan tidak boleh dijual. Mauqufun, apa barang yang diwakafkan. Wa in khadibah, sekalipun merusak apa mauqufun. Wala syarata, dan andaikan mensyaratkan waqifun siapa pewakaf, nadhara, terhadap nadir, lahu pada waqifun, au li ghairihi, atau selainnya waqif, itu bi'ah, maka dituruti apa syartuhu. Wa illa, dan jika tidak mensyaratkan nadir apa pada siapapun, fahuwa, maka adapun an-nadir liqadin, ialah pada hakim. Nah, baik, di sini jelaskan bab tentang wakaf. Nah, ini wakaf ini adalah pemberian seseorang untuk dipakai secara umum. Nah, bisa langsung contohnya yaitu semisal wakaf tanah. Misal ada peninggalan kakek atau nenek yang ingin diwakafkan untuk dibuat tanahnya tersebut dibuat masjid. Jadi tanah tersebut itu ya harus dibuat masjid. Jadi tidak boleh tanah tersebut itu untuk dijual
ataupun dirusak. Jadi tanah tersebut itu harus dibuat masjid, tidak boleh dibuat bangunan yang lain karena wakaf tersebut sudah diniatkan sebagai untuk dibuat masjid gitu. Babu fil iqrari. Adapun bab ini yang menjelaskan ikrar. Ikrar ini ya ikrar ikatan. Yu'akhadhu bi iqrari mukallafin. Diambil apa dengan adanya ikrar mukallaf, mukhtarin yang kehendak sendiri, wa syurita fihi dan disyaratkan di dalam al-iqrar. Lafdun apa lafal ka alayya au indi kadza, seperti wajib atas aku, atas dari aku sekian. Wa na'am dan iya, wa abra'tani dan membebaskan siapa kamu ni terhadapku, wa qadaituhu dan membayar siapa aku terhadapnya. Dijawabi untuk jawaban, bukan lijawabi alaisali untuk jawaban bukankah ialah aku, au li alaika kada atau bagiku atasmu sekian. Wa fi muqarrin dan di dalam sesuatu yang diikrarkan, bihi apa dengan sesuatu, alla yakuna limukirrin apa hendaknya tidak ada apa muqarri bihi ialah milik orang yang berikrar, wasoha dan sah. Ikrarun apa ikrar, min maridin walau diwarisin dari orang yang sakit walaupun kepada ahli waris. Wabimahjulin dan dengan barang yang tidak diketahui. Wabina sabin dan dengan keturunan al-haqahu yang menyambungkan siapa mukiro terhadap nasabi, binafsihi dengan dirinya, mukiro bisyarti imkanin dengan syarat memungkinkan, bertasdiki mustalhakin dan pembenaran pihak yang disambungkan. Walau aqarra dan andaikan bil ikrar siapa mukiro, bibai'in dengan menjual, au hibatin atau memberi, wa qabdin dan menerima, wa ikbadin dan menyerahkan, fadda'a siapa menuduh siapa mubakiro, fasadahu terhadap rusaknya bai'a au hibatin lain. Baik, di sini dijelaskan bab yang tentang ikrar, yaitu diterima dan dipertanggungjawabkan ikrarnya seseorang mukallaf yang atas kehendaknya sendiri. Disyaratkan dalam ikrar yaitu lafaz seperti contohnya seperti wajib atasku atau dari aku membayar sekian, dan iya aku membebaskanmu dan aku yang membayarnya sebagai jawaban dari pertanyaan bukankah bagiku atau bagiku atasmu membayar sekian. Nah, disyaratkan dalam sesuatu yang diikrarkan yaitu bukan milik orang yang berikrar. Babun fil wasiyah. Adapun bab ini yang menjelaskan tentang wasiat. Tasihhu wasiyatu mukallafi. Sah apa wasiatnya mukallaf? Hurlin yang di jihadihilin yang merdeka kepada aspek halal, walihamlin dan kepada kandungan, waliwarithin ma'a ijazati warathatihi dan kepada ahli waris disertai persetujuan para ahli warisnya, al-musi bi aktuhu kada dengan ijab memberikan siapa saya terhadapnya kada sekian, au huwa lahu ba'da mauti atau adapun dia ialah untuknya di setelah kematianku, wa bi awsaitu lahu dan dengan ijab mewasiatkan siapa aku kepadanya, ma'a qabulin wal ayyin ba'da mauti musin la fi zaidin ala thuluthin bukan dalam bagian yang melebihi atas 1/3, fi maradin dalam sakit, makhufin yang dikhawatirkan, in raddahu jika menolak terhadap azaid, warithun siapa ahli waris, wa bu'ta baru minhu dan dihitung dari thuluthin itkun dan apa kemerdekaan
ulliqa bil mauti, yang digantungkan apa itu dengan kematian, wa kawaqfin biwahibatin, dan seperti wakaf dan pemberian. Wa tabtulu biruju'in, dan menjadi batal apa al-wasiyah dengan menarik kembali, binahwi, dengan semisal naqadtuha, membatalkan siapa ha terhadap al-wasiyah, wa hadza liwarithi, dan adapun ini ialah untuk ahli warisku, wa bai'i, dan dijual, wa rahnin, dan digadaikan, wa ardin alaihi, dan diarahkan atas bai'i wa rahnin, wa girasin, dan ditanami tumbuhan giras, wa tanfa'u, dan memberi manfaat, maitan terhadap mayit, shadaqatun wa du'aun, apa sedekah dan doa. Jadi dari bab ini dijelaskan seorang mukallaf yang mereka untuk aspek halal kandungan dan seorang ahli waris yang telah mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain. Stop. Faslun, adapun ini fasal fil kafaati, yang menjelaskan tentang kekufuan. La yukafi'u, tidak menyepadani, hurwatan, terhadap wanita merdeka, wala afifatan, dan tidak terhadap wanita yang afifah, manasibatan, dan wanita yang hasibah, wasalimatan min hirafin, dan wanita yang selamat dari beberapa pekerjaan, dani atin wa min aibi nikahin, yang rendahan dan dari aibnya pernikahan, kajununin wajudzamin, seperti gila dan penyakit kusta, wabarosin wairun, dan penyakit belang siapa pria yang selainnya, wala yuqabilu, dan tidaklah diganti ba'duha, apa sebagian dari huratan hakikan afifatan biba'din, dengan sebagian yang lain, wa yuzawwijuha, dan menikahkan ha terhadap imra'ah lighairi kuf'in, dengan pria yang tidak sekutu. Waliyun, siapa wali, la qadin, bukan hakim, biradi kullin, dengan kerelaan masing-masing. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tidaklah sepadan dengan wanita merdeka, wanita afifah, wanita nasibah, wanita yang selamat dari pekerjaan-pekerjaan yang terendahan, dari aib pernikahan seperti penyakit gila, kusta, dan basos, yaitu pria yang tak memiliki sifat-sifat di atas. Faslun fis sodaki, adapun ini fasal yang menjelaskan tentang mas kawin. Sunnah, disunahkan dzikru sodakin fi aqdin, apa menyebutkan mas kawin dalam akad. Wama, dan adapun sesuatu soha yang sah, tamanan, seraya sebagai harga, soha maka sah apa ma, sodakon, seraya sebagai mas kawin, walaha, dan boleh bagi zaujah, habsu nafsiha, apa menahan dirinya zaujah, ditakbido waira muajjalin, supaya menerima siapa zaujah terhadap mahar yang tidak diakadi hutang, walau ankaha shagiratan, dan andaikan menikahkan siapa wali shagiratan terhadap anak kecil, aw rasyidatan, atau wanita yang pintar, bikron, yang perawan, bila ilnin, dengan tanpa izin, biduni mahri mislin, dengan tanpa mahar standar, aw ayyanat lahu qadran, atau menentukan siapa rasyidatan bikron kepada as-sodakin qadran terhadap kadar, fanakoso anhu, lalu kurang apa as-sodaki dari qadran. Jadi pasal ini menjelaskan tentang mas kawin, yang mana disunahkan menyebutkan mas kawin pada saat akad. Sesuatu yang sah dijadikan sebagai alat pembayaran, maka sah pula dijadikan sebagai mas kawin. Jadi boleh bagi istri menahan dirinya untuk digauli supaya menerima yang mas kawin yang tidak diakadi hutang. Fasulun, adapun ini fasal fil qasmi wan nusyuzi, dalam menggilir
yang menjelaskan dalam menggilir dan membangkang. Yajibu qasmun, wajib apa menggilir, bizaujatin, pada beberapa istri, ghairi nasyizatin, yang tidak membangkang, walahu, dan ialah boleh bagi zaujun, dukhulun fi lailin, adapun mengunjungi di waktu malam, ala ukhra, atas istri yang lain, lidaruratin, karena darurat, wa fi naharin, dan di waktu siang, dihajatin bila itolatin, karena ada kebutuhan dengan tanpa berlama-lama, wa aktsaruhu salasun, dan adapun paling banyaknya qasmi ialah 3 malam, salasun, 3 malam, walijadidatin, dan ialah bagi istri baru, bikrin, yang perawan, sab'un, adapun 7 malam, wasayyibin, dan bagi yang janda, salasun, adapun 3 malam, wahajazra, dan memisahkan siapa zaujun, madja'an wadarabaha binusyuzin, terhadap ranjang, dan memukul siapa terhadap zaujah, siapa atau zaujun, suami, terhadap zaujah atau sang istri, binusyuzin, sebab pembangkang. Jadi pasal ini menjelaskan tentang menggilir dan membangkang, yang dijelaskan bagaimana wajib menggilir beberapa istri kecuali untuk istri yang sedang nusyuz atau membangkang. Itu. Jadi boleh bagi suami untuk mengunjungi istri yang lain yang bukan jatah gilirannya di malam hari apabila darurat, dan juga boleh di siang hari apabila ada kebutuhan dengan tidak berlama-lama. Baik. Faslun fil khul'i. Adapun pasal ini yang menjelaskan tentang khulu'. Al-khul'u, adapun khulu', furqatun bi'iwadin, ialah perceraian dengan imbalan, lizaujin bilafzi tolakin au khul'in, kepada suami dengan lafal talak atau khulu', falau jara, maka andaikan berlaku apa al-khul'u bila iwadin, dengan tanpa menyebutkan imbalan, biniyatil timasi qabulin, dengan niat agar tersentuhnya qabul, maka ialah bagi zaujah mahru mislin, adapun mahar standar. Wa idza bada'a, dan di saat memulai siapa zaujun, bimuawadatin, dengan sigot tukar menukar, ka tolakotuka bi alfin, seperti mentalak siapa aku ka terhadapmu, bi alfin, dengan imbalan 1000. Fa hiya muawadatun, maka adapun tilkas sigoh ialah sigot muawadah, falahu, maka ialah boleh bagi zaujun, ruju'un, adapun menarik kembali qabla qabuliha, di sebelum menerimanya zaujah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang khulu', yaitu pembelian akad cerai. Khulu' di sini merupakan perceraian menggunakan imbalan atau tebusan yang diberikan kepada suami melalui lafal talak atau khulu'. Gitu. Faslun fit talaq. Adapun pasal ini yang menjelaskan tentang talak. Yaqa'u li ghairi ba'inin. Yaqa'u, jatuh pada selain istri yang tertalak bain, talaku mukallafin, apa talaknya suami yang mukallaf, wa muta'addin bisukrin, dan suami yang ceroboh sebab mabuk, la mukratin bimahzurin, bukan suami yang dipaksa dengan sesuatu yang dikaitkan, yang ditakutkan, bimustaqi tolakin, dengan lafal yang dicetak untuk talak, wa firaqin, dan cerai, wa sarahin, dan perpisahan, wa tarjamatihi, dan terjemahnya mustaqi tolakin, wa a'taitu tolaqoki, dan memberi siapa saya terhadap talakmu, wa auqatu alaikit tolaqo, dan menjatuhkan siapa aku atasmu terhadap talak, wa bikina yatin ma'aniyah, dan dengan sigot kinayah, ma'aniyah disertai niat,
muqtarinatin bi awwaliha, yang berbarengan dengan awalnya kinayah. Ka anti alayya haramun, seperti adapun kamu ialah atasku, adapun haram. Wa khaliyatun, dan kosong. Wa bainun, dan berpisah. Wa hurratun, dan merdeka. Wa ka ummi, dan seperti ibuku. Ya binti, dan hai anakku. Wa a'taqtuki, dan melepaskan siapa aku terhadapmu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang talak, yang mana talak ini jatuh pada selain istri yang telah tertalak lain, yaitu talaknya suami yang mukallaf dan suami yang ceroboh sebab mabuk, bukan suami yang dipaksa dengan sesuatu yang berbahaya. Dengan melalui lafal yang secara khusus dicetak untuk menyatakan talak, cerai dan pisahan yang berbunyi, yaitu aku berikan talakmu, aku jatuhkan talak atasmu, dan dengan sigot kinayah yang dibarengi niat mentalak di permulaan kalimatnya, seperti contohnya kamu bagiku haram dan lain-lain. Faslun fir raja'ati. Adapun ini fasal yang menjelaskan tentang rujuk. Sah rujuk mufaraqatin bitolakin. Apa merujuk istri yang diceraikan dengan talak duna aktsarihi, yang di bawah maksimalnya tolak majjanan seraya gratis, ba'da watoin, di setelah wati, qabla qidai iddatin, di sebelum habisnya masa iddah, bi raja'tu zaujati, dengan ucapan merujuk siapa aku terhadap istriku. Wala tazawwaja, dan andaikan menikahi siapa zaujun, mufaraqatu tahu terhadap istri yang diceraikan zaujun, biduni salasin, dengan di bawah talak 3, walau ba'da zaujin, walaupun setelah suami, akhara adat bikiyanika tahtihi, yang lain maka kembali mufaraqatahu dengan sisanya 3. Faslun fin nafaqati. Adapun ini fasal yang menjelaskan tentang nafkah. Yajibu li zaujatin, wajib untuk istri, makkanat, yang memasrahkan siapa zaujah, walau kanat raja'iyatan, walaupun ada siapa zaujah ialah tertalak raj'i, muddu tu'amin, apa satu mud makanan, ala mu'sirin, atas suami yang miskin, walau kana muktasiban, walaupun ada siapa muksirin ialah bekerja, warakikin, dan atas budak, wa muddani ala musirin, dan 2 mud atas suami yang kaya, wa muddun wa nisfun ala mutawwasitin, dan 1 mud dan setengah atas suami yang menengah, illam tuakilhu, jika tidak ikut makan siapa zaujah terhadap zaujin. Jadi di sini menjelaskan tentang nafkah, yang mana wajib diberikan untuk istri yang memasrahkan dirinya kepada sang suami sekalipun tertalak raj'i, yaitu 1 mud makanan pokok jika suami tergolong miskin sekalipun telah bekerja dan suami yang berstatus budak, 2 mud jika suami tergolong kaya. Nah, sekarang masuk kepada babul jinayati. Adapun bab tentang jinayat, yaitu tindak pidana. La qisasa illa fi amdin. Tidak ada kisos ialah maujud kecuali dalam pembunuhan sengaja. Wa huwa, dan adapun amdi, kusdu fi'lin, ialah sengaja melakukan, dan wa syakhsin bima, dan seorang korban dengan suatu, yaqtulu, yang bisa membunuh apama, wa qasduhuma, dan adapun sengajanya, wa fi'li wa syakhsin bi ghairihi, dengan selain ma yaqtul, shibhu amdin wa adamu qasdin ahadihima, dan adapun tidak adanya sengaja salah satunya, wa hal syakhsin
Fakhotoun maka ialah pembunuhan salah. Walau wujida dan ada akan ditemukan min syakhsaini dan dari dua orang ma'a seraya bersama fi'lani ada dua perbuatan muzhikoni yang melenyapkan nyawa, mudhaffifani yang mempercepat kematian, kahuzi wa qaddin seperti menggorok dan memutilasi. Naudzubillah. Awala kakot'i seperti atau tidak murihikani mudhaffifani seperti memotong mutwaini dua anggota tubuh, faqatilani maka keduanya pembunuh, au murattaban atau berturut-turut, fal awwalu maka pembunuh ialah yang pertama. Jadi di sini dijelaskan bahwa tidaklah hukuman qisas itu diterapkan kecuali dalam pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu merupakan pembunuhan yang sengaja dilakukan dan menargetkan korban dengan sesuatu yang mematikan. Sengaja membunuh dan menargetkan akan tetapi tidak menggunakan sesuatu yang mematikan disebut semi pembunuhan berencana. Contohnya yang berencana itu ya sudah direncanakan strateginya dan pembunuhannya tersebut sangat sadis. Contohnya seperti menggorok, memutilasi dan lain-lain. Babul filidatin. Adapun ini bab yang menjelaskan tentang kemurtadan. Aridatu adapun kemurtadan qat'u mukallafin ialah memutuskan seorang mukallaf islaman bi kufrin terhadap Islam dengan kufur, azman au qaulan au fi'lan apanya rencananya atau ucapannya, au fi'lan atau perbuatannya, bi'tiqadin dengan keyakinan, au inadin atau menentang, au awistihza'in kanafyin soni'in atau meremehkan ya seperti menafikan Allah yang Maha Pencipta, naudzubillah, wa nabiyyin dan nabi, wa jahdi mujma'in dan menentang hukum yang disepakati alaihi atas al-hukmu, wa sujudin li makhluqin dan bersujud kepada makhluk, naudzubillah, wa taraddudin fi kufrin dan ragu-ragu di dalam kekafiran, wa yustatabu dan disuruh bertaubat murtadun siapa orang yang murtad, summa kutilah kemudian dibunuh siapa murtad bila imhalin dengan tanpa menunda-nunda. Jadi di sini dijelaskan bahwa tentang kemurtadan, bahwa kemurtadan merupakan seorang mukallaf memutus keislaman dengan bermaksud kufur melalui rencana, ucapan atau perbuatan dan disertai keyakinan, penentangan atau meremehkan. Contohnya seperti menafikan Allah yang Maha Pencipta. Alhamdulillah. Babul hudud, yaitu tentang bab yang menjelaskan had, yaitu had ini merupakan beberapa hukuman had. Ya jadi itu imamun mendera siapa imam, hurron terhadap orang merdeka, mukallafan yang mukallaf, zana yang berzina siapa hurron, mi'atan dengan 100, wa yugarrabu aman dan diasingkan siapa hurram mukallafan zana aman dalam 1 tahun, ingkana jika ada siapa hurram mukallafan zana, ikra ialah perjaka atau perawan, la ma'adhanni hillin bukan disertai prasangkaan halal, au ma'a tahlili alimin wa yarjumu ingkana mahmusana atau disertai menghalalkannya seorang yang alim dan merajam siapa imam jika ada siapa azani ialah muhsan. Wa ukhira dan diakhirkan rajmun apa hukuman rajam liwad'i hamlin karena melahirkan kandungan, dan wa fitamin dan masa penyapian. Jadi di sini wajib bagi imam mendera pelaku perbuatan zina yang sudah mukallaf dan merdeka sebanyak 100 kali dan maka singkatnya selama 1 tahun jika pelakunya adalah perawan dan perjaka. Dan hukuman tajam wajib ditunda, dan hukuman tajam yang wajib itu ditunda demi menanti kelahiran bayi dan masa penyapihan bayi. Lanjut tentang faslun fi syiyal. Adapun ini fasal yang menjelaskan sial. Sial ini merupakan kejahatan pada orang lain. Yajuzu boleh daf'u so'ilin
melawan pelaku kejahatan ala maksumin atas sesuatu yang dijaga. Bal yajibu, bahkan wajib daf'u su'ili an bud'an wa nafsin, dari kelamin pemerkosaan, naudzubillah, dan jiwa pembunuhan, naudzubillah. Qasadaha, yang memaksudkan terhadap yun'i wa nafsi kafirun, siapa orang kafir, wal yadfa' bil akhaffi, dan hendaknya melawan siapa orang dengan tindakan yang lebih ringan, in amkana, jika memungkinkan, al akhfi wa wajaba, dan wajib, khitanun sunat, bibulu'in, sebab balik. Jadi di sini dijelaskan bahwa boleh melawan pelaku tindak kejahatan atas sesuatu yang harus dijaga, bahkan wajib jika itu dari pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir gitu. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab jihad. Bab jihad di sini tentang bab wahwa, adapun jihad, al jihadu jihad, fardu kifayatin, ialah fardu kifayah, kulla amin, di setiap tahun, kaqiyamin bihujajin, seperti menegakkan dengan beberapa argumen, diniyatin wa ulumin, yang bersifat agama dan beberapa ilmu, syar'iyatin, yang bersifat syariat, wa daf'i darari ma'sumin, dan menangkai bahaya pada jiwa yang dijaga, wa amri bima'rufin, dan perintah dengan kebaikan, wa tahammuli syahadatin wa adaiha, dan menanggung persaksian dan melaksanakan syahadatin, wa raddi salamin, dan menjawab salam, an jam'ain, dari orang banyak, wa ba'tida'uhu, dan adapun memulai salam, sunnatun, ialah sunnah, katashmitin atisin, seperti mentashmid orang bersin, hamidan, yang memuji siapa atisi terhadap Allah Ta'ala, yang maha tinggi siapa Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa jihad hukumnya fardu kifayah setiap tahun, seperti menegakkan argumen agama dan ilmu syariat, menangkal bahaya pada jiwa yang berhak dilindungi, memerintahkan kebaikan, menanggung persaksian, dan lain-lain. Jadi lanjut bab dakwah wal baniyah. Adapun ini bab tentang pendakwaan dan saksi. Al mudda'i, adapun pendakwa, man, ialah orang, khalafa, yang berselisih, qauluhu, ucapannya man, al-zahira, wal mudda'a al-zahira, dan adapun orang yang didakwa alaihi, atas man, wa wafaqahu, yang menyamai qauluhu terhadap al-zahira, walahu, dan ialah boleh bagi syakhsun, bila fitnatin akhdhu malihi, adapun mengambil hartanya syakhsun, min mumatili, dari orang yang menunda-nunda, summa ingkana jinsa haqqihi, kemudian jika ada al-ma'khudu jinsa haqqihi, ialah sejenisnya dengan haknya syakhsun, taman lakahu, maka dapat memiliki siapa syakhsun terhadap al-ma'khud, wa syurita lid-da'wa binaqdin aw daini, dan disyaratkan pada pendakwah mengenai logam mulia atau hutang. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendakwa adalah merupakan orang yang ucapannya berbeda dengan apa yang tampak. Terdakwa merupakan orang yang ucapannya sesuai dengan apa yang ditampak. Jadi boleh bagi seseorang jika tidak khawatir terjadi fitnah, yaitu mengambil hartanya sendiri piutang dari orang yang menunda pembayaran. Kemudian jika apa yang diambil itu sejenis dengan haknya yang piutang, maka ia berhak memilikinya. Faslun, adapun ini fasal fi jawabid da'wa, dalam menjelaskan jawaban pendakwaan. Wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang berkaitan bihi, dengan jawab ad-dakwah,
idza aqarra al-mudda'a, di saat mengakui siapa orang yang didakwah, alaihi apa atas al sabata, maka tetap al haqu apa hak, wa in sakata anil jawabi, dan jika diam siapa al mudda'a alaihi anil jawabi dari jawaban, amarahu maka memerintahkan terhadap al mudda'a alaihi al qadi bihi, siapa hakim dengan al jawab. Fa in sakata, lalu jika diam siapa al mudda'a alaihi, fa huwa kan mungkirin, maka adapun al mudda'i ialah seperti orang yang ikrar. Jadi di sini fasal yang menjelaskan tentang jawaban dari pendakwaan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ketika terdakwa mengakui benarnya dakwaan, maka tertetapkanlah hak tanpa melalui persidangan. Namun jika terdakwa diam tidak mau menjawab, maka hakim harus memerintahkan menjawab. Jika tetap diam maka seperti halnya ia ingkar, dan jika tetap diam berarti ia membangkang sumpah. Gitu. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu babul i'taqi. Adapun ini bab yang menjelaskan tentang memerdekakan budak. Soha sah itqu mutlaqi tasarrufin, apa yang memerdekakan orang yang mutlak tasarrufnya, binahwi dengan semisal mengucapkan a'taqtuka, memerdekakan siapa aku terhadapmu, atau harrartuka, membebaskan siapa aku terhadapmu, walaupun kana ada apa al-itqu bi'iwadin, ialah dengan imbalan, walau a'taqo, andaikan memerdekakan siapa mutlaki nasrufin hamilan tabi'aha, terhadap wanita budak yang hamil, maka mengikuti apa alhamdu tauha terhadap hamilan, au mustarokan, atau terhadap budak yang dimitrai, au nasibatu, atau sebagiannya, atako nasibuhu, maka merdeka apa bagiannya, mutlaki nasruf, wasaro bil i'taqi, dan menjajar apa al i'taq, sebab memerdekakan lima pada sesuatu aisaro bihi, yang lebih mudah apa ma dalam qimatihi, walau malaka, dan andaikan memiliki siapa syakhsun terhadap bagian dirinya syakhsun, ataqo alaihi, maka merdeka siapa ba'duhu atas syakhsun. Jadi di sini dijelaskan bahwa bab tentang bab memerdekakan budak. Sah bagi orang yang punya wewenang untuk bertasarruf memerdekakan budak, semisal mengucapkan, contohnya seperti mengucapkan aku memerdekakanmu, atau aku membebaskanmu, sekalipun itu dengan imbalan. Andaikan ia memerdekakan wanita budak yang hamil, maka kandungannya juga ikut ibunya merdeka. Atau budak yang dimiliki secara bermitrai sepenuhnya atau sebagiannya, maka yang merdeka bagian miliknya saja. Dan pembebasan yang dilakukan oleh salah seorang mitra yang kaya bisa menjalar pada bagian milik mitra yang lainnya. Jadi cukup sekian pembacaan kitab dari saya atas nama Muhammad Rabi Syahrul Mubarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.